Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Knights of Valor yang dirilis pada tahun 2021. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai! 除了麦城外，均因此战失声无妨。信州各郡。 Pada awal film, kita dikisahkan bahwa di zaman Tiongkok kuno terdapat 3 kerajaan yang sama kuat dan saling bersaing satu sama lain. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Shu, Kerajaan Wu, dan juga Kerajaan Wei. Ketiganya sering disebut dengan Samkok. Di waktu itu, Kerajaan Wu sempat meminjamkan wilayah Jingzhou kepada Kerajaan Shu untuk dijadikan sebagai pangkalan militer utama. Namun ternyata semua itu hanya siasat dari Kerajaan Wu agar bisa menjatuhkan Kerajaan Shu. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan kekalahan prajurit Kerajaan Shu karena penyerangan dari pihak Kerajaan Wu. Pada waktu itu, seorang jenderal dari Kerajaan Shu yang bernama Guan Yuchang tengah berperang melawan Kerajaan Wei. Namun ternyata Kerajaan Wu melakukan invasi secara tak terduga dan menyerang barisan belakang dari pasukan Shu yang berada di wilayah Jingzhou. Karena hal itu, setiap kota di wilayah Jingzhou pun menjadi hancur dan berakhir dikuasai oleh pihak Kerajaan Wu. Oleh sebab itu juga, pasukan kerajaan Shu yang dipimpin Jenderal Guan Yu mengalami kekalahan besar dan mereka terpaksa harus mundur dari peperangan. Naasnya, setelah sampai di kota yang tersisa, yaitu kota Mai, hanya tinggal 300 prajurit yang berhasil selamat. Karena hal itu, Jenderal Guan Yu pun mengizinkan para pasukannya untuk kembali pulang. Sebab wilayah ini telah dikepung oleh pasukan kerajaan Wu yang berjumlah puluhan ribu prajurit. Sementara dirinya akan tetap berada di sini dan melawan pasukan Wu sendirian. Mendengar hal itu, semua prajurit pun menolak untuk pulang dan lebih memilih setia mengikuti Jenderal Guan Yu serta menyelesaikan pertempuran ini dengan cara layaknya seorang prajurit sejati. Mengetahui hal itu dengan tekad yang sangat kuat, Jenderal Guan Yu bersama prajuritnya pun melakukan serangan terhadap tentara Wu yang dipimpin oleh Jenderal Pan Zhang. 荆州是谁的？杀！ Di tengah pertempuran, Jenderal Guan Yu dan pasukannya sempat kewalahan karena menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih banyak. Melihat adanya kesempatan, Pan Zhang pun segera memerintahkan pasukan kavalerinya untuk segera menghabisi lawan mereka. Tak hanya itu, Pan Zhang juga memerintahkan Lu Mao dan para prajuritnya untuk membantu pasukan kavaleri. Karena hal itu, peperangan pun kembali berlanjut. Dari pertempuran hebat itu, yang tersisa dari pasukan kerajaan Shu hanyalah Jenderal Guan Yu dan anak pertamanya yang bernama Guan Ping. Karena hal itu, keduanya pun langsung dikepung oleh ribuan pasukan Wu.
Sebelum dihabisi, Jenderal Pan Zhang memerintahkan Guan Yu agar menyerahkan pedang miliknya yang bernama Green Dragon Crescent atau pedang bulan sabit naga hijau. Karena pedang tersebut adalah senjata terbaik di dunia pada masa itu. Namun, Guan Yu dengan tegas menolak. Karena hal itu, Pan Zhang pun menjadi marah dan menghabisi Guan Yu serta putranya dengan hujan anak panah. Setelah perang berakhir, di tengah banyaknya mayat para pasukan, ternyata ada prajurit Shu yang masih hidup. Prajurit itu adalah Guan Xing yang merupakan anak kedua dari Jenderal Guan Yu dan pamannya yang bernama Zhou Chang. Setelah kekalahan itu, Guan Xing pun menjadi dendam kepada Pan Zhang karena telah menghabisi ayahnya dan mengambil pedang warisan keluarga Guan. Sambil mengenang masa lalunya bersama sang ayah, Guan Xing pun bersumpah akan menghabisi Pan Zhang untuk balas dendam. 天启，为父就教你，为父希望你将来能够。 Tak lama kemudian, datanglah kaisar kerajaan Shu yang bernama Liu Bei ke tempat peristirahatan terakhir Jenderal Guan Yu. Kaisar Liu Bei merasa sangat sedih karena Guan Yu yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri gugur di medan peperangan. Melihat hal itu, Guan Xing pun meminta izin kepada sang kaisar untuk segera melakukan serangan kepada Pan Zhang. Namun Kaisar Liu Bei langsung menolak hal itu karena khawatir Guan Xing kenapa-napa. Kaisar Liu Bei sendiri sebenarnya juga ingin memimpin para pasukan untuk menyerang kerajaan Wu dan menghabisi Pan Zhang untuk membalas kematian Guan Yu. Namun Kaisar sadar bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Oleh karena itu, Kaisar pun meminta Guan Xing untuk bersabar. Namun, karena sudah terlanjur marah, Guan Xing pun memutuskan untuk melakukan penyerangan dengan caranya sendiri. Pada malam harinya, saat Guan Xing berniat untuk pergi keluar kota, Paman Zhu Chang pun langsung menghadangnya. Mereka berdua bahkan sempat bertarung karena Guan Xing tidak mau mendengar perkataan dari Zhu Chang. Di momen itu, Paman Zhu Chang berkata kalau kemampuan bertarung Guan Xing masih jauh dari kata sempurna. Dan jika Guan Xing masih nekat untuk melakukan serangan, maka dia pasti akan tewas sebelum berhadapan dengan Pan Zhang. 无以至千里。 Guan Xing pun memutuskan untuk mulai berlatih dan terus mengasah kemampuan bertarungnya. Namun, dia lupa untuk belajar mengendalikan emosi serta mengontrol dirinya sendiri. Karena hal itu, hampir setiap hari setelah Guan Xing minum-minum, dia selalu membuat keributan di desa. Akan tetapi, tanpa diketahui oleh orang lain, Guan Xing yang bertekad untuk balas dendam secara diam-diam mempelajari peta wilayah musuh untuk mencari jalan pintas dan menyerang tanpa ketahuan. Sementara itu di tempat lain, Pan Zhang tengah berlatih menggunakan pedang legendaris Green Dragon Crescent milik Guan Yu. Namun, latihan itu tiba-tiba berhenti karena Lu Mau datang dengan membawa informasi penting. Di mana ternyata Lu Mau mendapat kabar jika kerajaan Shu tengah bersiap untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu, Pan Zhang yang tidak peduli dan tidak takut sama sekali, dengan santainya malah melanjutkan latihan. Pada keesokan harinya, Kaisar Liu Bei berdiskusi dengan beberapa jenderal untuk menyusun strategi penyerangan mereka. Salah satu jenderal kemudian menyarankan Kaisar untuk merekrut prajurit tambahan terlebih dahulu guna menambahkan kekuatan tempur mereka. Jenderal tersebut juga memberi saran untuk merekrut
seorang wanita yang ahli memanah bernama Fan Ling. Karena kemampuannya pasti sangat dibutuhkan. 不手下，后被我军守住。 Tak lama setelah itu, Fan Ling bertemu dengan Guan Xing yang ditahan oleh para penjaga karena telah kembali membuat keributan. Pada momen itu, Guan Xing pun memberikan peta yang sudah dia gambar kepada Fan Ling agar disampaikan kepada Kaisar Liu Bei dan para jenderal yang lain. Melihat keseriusan Guan Xing, Fan Ling pun segera menyampaikan peta itu kepada Kaisar Liu Bei. Dan setelah sang kaisar melihatnya, dia pun langsung memanggil Guan Xing. Beberapa saat kemudian, di hadapan sang kaisar, Guan Xing pun menjelaskan kalau peta itu dia buat dengan mempelajari setiap sudut dari wilayah musuh. Guan Xing juga menjelaskan kalau mereka bisa melewati bendungan Yiling agar bisa menyerang pasukan Panzang tanpa ketahuan. Mendengar hal itu, kaisar pun membentuk tim pengintai yang berisikan 4 orang untuk mencari keberadaan Panzang dan pedang legendaris milik Guan Yu, serta menghancurkan pusat pertahanan air kerajaan Wu dari dalam agar mereka bisa melakukan serangan. Keempat orang itu adalah Guan Xing, Fan Ling, Zhang Bao, dan juga Paman Zhou Chang. Tanpa membuang banyak waktu, mereka kemudian membajak sebuah kapal pengangkut barang yang diduga akan melewati bendungan Yiling. Dari penyerangan itu, Guan Xing dan yang lain hanya menyisakan 1 orang untuk diinterogasi. Tak hanya itu, Guan Xing juga meminta prajurit tersebut membawa mereka masuk dan menyamar sebagai kurir ke dalam bendungan Yiling. Setelah berhasil masuk, Lu Mao tiba-tiba menghentikan mereka. Lu Mao kemudian menghabisi prajurit yang ditahan oleh Guan Xing karena dianggap telah mengetahui banyak informasi. Setelah itu, Guan Xing dan yang lain pun segera bersembunyi dengan membawa sebuah kotak yang berisikan senjata mereka masing-masing. Sementara itu, Lu Mao melapor kepada Panzang kalau kini pasukan kerajaan Shu sudah mulai mendekat. Mendengar hal itu, Panzang pun memerintahkan Lu Mao agar tetap waspada dan terus memantau semua pintu masuk. Karena dikhawatirkan kerajaan Shu akan mengirim pengintai mereka. Pada malam harinya, Guan Xing dan tim pengintai pun diam-diam mulai beraksi. Mereka kemudian masuk ke sebuah terowongan rahasia dan menghabisi para penjaga yang ada di dalamnya. Setelah menghabisi para penjaga, Fan Ling pun segera merusak jebakan air agar bisa mempermudah proses penyerangan pasukan Shu. Setelah itu, saat tim pengintai hendak kembali ke atas, Guan Xing tiba-tiba mengunci rekan-rekannya di dalam jeruji. Hal itu dia lakukan karena ingin segera menghabisi Panzang dengan tangannya sendiri tanpa melibatkan rekan-rekannya. Guan Xing kemudian menyamar sebagai salah satu prajurit Wu agar bisa mendekati Panzang. Namun sayangnya penyamaran itu dicurigai oleh Lu Mao dan berhasil dibongkar olehnya. Karena hal itu, Guan Xing pun langsung dikepung oleh para prajurit Wu. Di momen ini, Lu Mao sebenarnya sudah berniat untuk menghabisi Guan Xing. Namun, hal itu langsung dihentikan oleh Panzang. Dan alih-alih mengeksekusi Guan Xing, Panzang justru malah memenjarakannya di sel terpencil agar nanti Guan Xing bisa melihat kekalahan para prajurit Shu. Beberapa saat kemudian, Guan Xing terbangun di tempat yang aneh dengan kedua tangannya yang sudah dirantai.
Salah satu orang yang ada di sana kemudian mengejek Guanxing karena telah masuk perangkap Pang Zhang. Mendengar hal itu, Guanxing pun menjadi terbawa emosi dan menyerang orang tersebut. Setelah itu, Guanxing pun kabur, melarikan diri dari sel tahanan dan menghabisi para pasukan yang berusaha untuk menangkapnya. 就是。 Di tengah pertempuran itu, Guanxing yang sempat terpojok berhasil ditolong oleh Fan Ling dan dua rekan lainnya. Fan Ling kemudian memarahi Guanxing karena telah bertindak gegabah. Di momen itu, Guanxing pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Pan Yang sudah mengetahui rencana mereka. Bahkan, dia sudah menyiapkan banyak jebakan di laut untuk menghentikan prajurit kerajaan Shu. Di tengah percakapan mereka, prajurit Wu yang lain kembali muncul dan langsung melancarkan serangan. Karena hal itu, Guanxing dan yang lain pun segera kabur. Pada momen ini, Paman Zuchang memutuskan untuk berkorban agar Guanxing dan yang lain bisa kabur. Paman Zuchang kemudian menahan para prajurit Wu dengan sekuat tenaga hingga membuatnya tewas. Di samping itu, Guanxing, Fan Ling, dan Sang Bao tengah bingung mencari jalan keluar dari tempat ini. Setelah menemukan jalan buntu, Guanxing pun memutuskan untuk meledakkan dinding gua agar bisa membuka jalan keluar menuju perairan. Pada malam harinya, terlihat pasukan Wu yang sudah siap menunggu kedatangan pasukan Shu. Dan setelah kapal musuh sudah mulai mendekat, Pan Zhang pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. 同时击准备。 Dari serangan itu, Pan Zhang bingung mengapa pasukan Shu hanya diam dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Di sini terungkap bahwa ternyata Guanxing diam-diam telah merubah rencananya beberapa jam sebelum mereka melakukan serangan. Guanxing mengusulkan agar sebagian pasukan turun dari kapal dan menyusup ke dalam gua, lalu melakukan serangan dari dalam. 山水相接，这城防里面是有个地窖，夷陵周边的地区。 Di sisi lain, Pan Zhang mendapat kabar bahwa ternyata pasukan Shu mulai menyerang melalui terowongan bawah tanah. Mengetahui hal itu, Pan Zhang pun menjadi panik. Karena tidak pernah menduga kalau pasukan Shu akan melakukan taktik ini, Pan Zhang pun segera memerintahkan Lu Mao dan pasukannya dalam jumlah yang besar untuk melawan pasukan musuh di dalam terowongan. Karena hal itu, pertempuran di tempat yang sempit pun akhirnya terjadi. Pasukan Shu yang menyerang dari dalam kini berhasil menembus benteng terakhir. Melihat pasukan jajan sudah mulai kewalahan, Pan Zhang pun memutuskan untuk segera kabur menyelamatkan diri. Namun hal itu ternyata tidak dibiarkan begitu saja oleh Guanxing. Sementara para prajurit sedang bertempur, Guanxing mengejar Pan Zhang yang bersembunyi di balik semak-semak.
Dan karena hal itu, perduelan antara mereka pun akhirnya terjadi. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Quan Xing sempat dibuat kewalahan oleh Pan Zhang. Namun Quan Xing tidak menyerah dan terus kembali bangkit untuk melawan Pan Zhang. Sampai akhirnya, Quan Xing berhasil merebut kembali pedang legendaris milik ayahnya dan langsung dia gunakan untuk menghabisi Pan Zhang. Setelah pertarungan itu, kini pedang legendaris Green Dragon Crescent berhasil didapatkan kembali oleh Quan Xing. Saat pagi tiba, Quan Xing kemudian muncul kembali sebagai pemenang. Dan di tempat itu tidak ada satupun pasukan dari kerajaan Wu yang berhasil selamat. Karena hal itu, film pun menjadi berakhir.